Untuk kita semua hari ini, alhamdulillah sudah hadir. Ada Bu Elsie Mersilia Hanesti, di sini akan menjadi pemateri kita di sesi ketiga, hari pertama Superkema Wapres. Oke, alhamdulillah nih Bu Elsie, total peserta itu sebenarnya ada 34 Bu. 34 perwakilan dari semua prodi ada, kecuali DKV. Belum ada untuk perwakilan Mawapres kali ini. Oke, jadi ada 34 nanti di sini ya mungkin bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa di sini. Nanti saya mungkin izin jam 1 seminar sempro mahasiswa dulu Bu. Nanti saya baru join lagi setelah sempro. Oh, siap. Nanti siap ini teman-teman. Ini Bu Elsie nanti akan bahas banyak terkait teknologi sociopreneurship gitu. Kenapa materi ini juga hal penting dari kegiatan Superkema Wapres? Jadi gini, kalau Mawapres itu kan memang penilaiannya banyak ya. Beberapa salah satunya adalah kalau sertifikat, bisa sertifikat yang terkait kewirausahaan, dan juga itu jadi nilai poin plus juga ketika nanti kalian menyiapkan profil diri, apa yang kalian unggulkan. Tentunya kalau kalian punya punya bisnis, salah satunya di bidang entrepreneur, entah itu basisnya sosial atau tekno, itu jadi poin positif. Selain itu kami yakin, dan ini juga hampir sama dari para penilaian, termasuk saya lihat penilaiannya, jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil dari seorang entrepreneurship yang itu memberikan contoh pribadi yang baik. Nah, itu juga dinilai dalam penilaian Mawapresnya. Atau mungkin kalau kita sambungkan ke yang berkas, di LKTI itu Bu Elvi, kadang-kadang memang ada beberapa yang memang minta ada aplikasinya ke masyarakat, gak harus dibisniskan sebenarnya kan, ada bisnis yang sosial yang kayak sekarang awalnya mungkin tidak gitu ya, tidak ada laba tapi akhirnya bisa cukup sukses gitu. Nah itu gambarannya di sini. Tidak salah ya kita ngundang Bu Elsie. Mungkin ini ya sekaligus saya menjelaskan, Bu Elsie tidak hanya dosen di ekonomi syariah, tapi beliau juga pebisnis loh. Kalian bisa tanya nanti, bisnis fashion, bisnis kuliner. Bu Elsie ini juga salah satu mungkin kita katakan juga berprestasi dan sangat berprestasi karena wisudawan terbaik ya Bu Elsie ya. Nanti Bu Elsie monggo bisa cerita banyak. Alhamdulillah. Sharing dengan teman-teman ini, memberikan semangat biar berprestasi dan memberikan 4 tahun terbaik di dunia perkuliahannya. Oke, kepada Bu Elsie. Ya. Oke, baik Bu Inita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya salam kenal ya. Jadi perkenalkan dulu, mungkin sudah kenal dengan saya. Ini ada mahasiswa XR. Saya dosen dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mungkin baru bertemu dengan saya juga baru bertemu dengan teman-teman sekalian. Salam kenal. Jadi untuk tadi seperti yang Bu Inita sampaikan, sebenarnya ada 34 seperti itu kandidat di Mawapres 2021 ini. Saya ucapkan bismillah ya, semangat teman-teman semua 34 peserta ini, semoga nanti bisa mengikuti serangkaian acara dan seleksi dan nanti bisa membawa nama baik dan membanggakan universitas tercinta kita pastinya UISI. Baik, untuk kali ini jadi supaya juga kita istilahnya di materi saya silakan ya, jadi materi kita nanti ini tidak terlalu serius ya, jadi silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang ingin diskusikan, silahkan nanti kita diskusi bareng, sharing bareng gitu ya, apalagi topiknya ini menarik sekali, topik tentang technopreneurship atau itu tentang bisnis, karena teknik bisnis ini materi tentang bisnis itu banyak sekali pembahasannya dan banyak sekali diskusinya, jadi saya harapkan di sini kita sama-sama saling sharing, sama-sama diskusi. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mempunyai bisnis online, atau mungkin sedang berpartner dengan teman Anda untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, kita bisa nih sharing di sini. Karena meskipun saya juga sudah menjalankan bisnis, tapi juga saya tentu juga harus masih belajar ya. Ya, dari sini juga, dari diskusi-diskusi ini nanti kita bisa bertukar pikiran, kira-kira bagaimana ya perkembangan bisnis saat ini. Oke. Jadi silahkan ya, saya mintanya nanti harapan saya adalah di kita materi ini kita interaktif,
Jadi materi tidak hanya dari saya, nanti boleh teman-teman nanti boleh sharing, kita nanti bisa diskusi bersama, ngobrol bersama tentang bisnis. Karena itu tadi ketika saya ngobrol bisnis dengan teman saya pun itu pembahasannya panjang sekali gitu loh. Jadi saya harap di materi ini nanti kita diskusi bersama gitu ya. Jadi nanti boleh silahkan apabila ada yang ingin berargumen, ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin sharing tentang pengalaman bisnisnya, dipersilahkan gitu ya. Oke, baik. Untuk sebentar, jadi saya izin untuk share screen materi saya. Bentar ya, nanti kalau misalnya agak loading, nanti mungkin bisa saya minta bantuan itu ya. Oke, ini saya sharekan, sudah terlihat ya materi saya? Sudah terlihat PPT saya? Di saya masih belum. Oh iya, ini udah. Sudah ya, oke. Nah, oke, suara saya juga sudah ya, sudah terdengar ya. Nah, nanti ini pembahasannya update sekali. Ini bukan topik pembahasan yang statis ya menurut saya ya, karena ini dinamis. Dan tidak ada ketika kita menjalankan bisnis itu tidak ada hukum pakemnya, tidak ada harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, enggak. Tapi semuanya berdasarkan pengalaman. Jadi di sini saya menceritakan apa yang saya sampaikan nanti adalah berdasarkan pengalaman saya seperti itu ya. Ada sedikit teori, mungkin materi perkuliahan, tapi itu pun sedikit ya, karena lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita berbicara tentang bisnis itu berbicara tentang pengalaman langsung. Nah, pengalaman langsung itu ada yang sesuai dengan teori yang ada di buku, ada yang tidak sesuai gitu, ada yang direncanakan dan ada yang tiba-tiba, seperti itu, hal-hal tidak terduga lainnya. Oke, nah saya memberikan judul seperti ini ya, berani berbisnis di era milenial. Nah, sekarang berbisnis saat ini tuh saya rasa cukup mudah sekali gitu ya, tidak sesuai ketika dulu gitu kan, apalagi sekarang sudah dibantu dengan adanya media digital, dan media digital itulah yang membantu kita, sangat membantu sekali, terutama bagi teman-teman yang ingin mempunyai bisnis seperti itu. Nah, ini yang sering saya dapatkan pertanyaan dari teman-teman ya, untuk diskusi, baik itu teman-teman seusia kalian mungkin, atau teman-temannya seusia saya gitu kan, mereka selalu menanyakan, ada dua tipe orang yang menanyakan kepada saya. Mereka yang ingin berbisnis tapi mereka belum punya modal. Nah, jadi pengen sekali punya bisnis tapi mereka belum punya modal. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Nah, tipe yang satu lagi adalah mereka tuh punya modal, punya keinginan bisnis, tapi bingung mau bisnis apa. Padahal gampang ya. Saya juga sering sharing ke mahasiswa, mencari ide bisnis itu gampang sekali. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, kira-kira kalian di sini masuk tipe yang mana? Sudah punya ide, sudah punya passion, sudah punya kemauan, tapi belum ada modal, atau mungkin yang kedua, punya modal, sudah siap semuanya, tapi bingung mau bisnis apa. Nah, coba nanti kita sambil diskusi di sini ya. Kira-kira teman-teman termasuk yang mana? Oke, langsung saja. Tadi seperti sampaikan Bu Yunita, perkenalkan saya Bu Elsie, di dosen Departemen Ekonomi Syariah. Nah, seperti yang sudah di-share oleh Bu Yunita tadi, alhamdulillah selain sebagai dosen, Allah menitipkan saya beberapa bisnis ya. Sebenarnya ada 3, tapi satu logo saya lupa naruhnya di mana gitu kan, jadi belum saya tampilkan di sini, tapi nggak masalah. Jadi tadi yang disampaikan Bu Yunita, pertama saya mempunyai bisnis fashion, inilah bisnis pertama saya, dan saya mulai ketika saya masih usia mahasiswa gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ketika saya masih usia mahasiswa seperti Anda, dulu saya sudah terjun di bidang bisnis, tapi itu bisnis bersama teman gitu ya. Saya mengikuti ikut gitu. Akhirnya masuk ke S2, kebetulan saya S2, nah saya memulai yaitu bisnis fashion yang saya beri nama dari nama saya sendiri, saya namanya Bu Elsie Mersilia, nah saya beri nama Silly Shop seperti itu. Itu pertama saya di bidang fashion. Nah, selanjutnya masih ada sampai sekarang alhamdulillah, tapi memang belum terlalu itu ya, karena juga saya saat ini concern di 2 bisnis ini. Jadi 2 bisnis ini yang pertama adalah bisnis Planet Cafe. Mungkin teman-teman yang dari ekonomi syariah tahu ya, karena saya juga yang mengikuti Instagram saya juga sering berbicara tentang ini.
Dan yang kedua, Dapur Sili. Nah, sama ya, saya masih menggunakan brand nama saya sendiri. Dan sebenarnya ini saya partner dengan adik saya gitu. Jadi kebetulan kita berdua punya nama yang sama-sama namanya Mertilia. Jadi kita ambil brandnya dari nama kita seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas di sini lebih banyak ya. Jadi boleh nanti kalau teman-teman yang ingin berdiskusi silahkan. Oke, sebelum masuk kita bercerita dulu tentang teknis bagaimana berbisnis yang mudah di era milenial, kita bahas dulu nih. Banyak sekali loh peluang kita ingin memulai bisnis di zaman saat ini. Di sini saya memberikan data-data supaya nanti ini maksud saya adalah agar teman-teman dan saya sendiri pun juga semakin semangat, semakin terbuka bahwa bisnis saat ini itu menurut saya lebih mudah ya, karena dibantu oleh dengan adanya internet seperti itu. Atau dengan nama lain sekarang ada platform-platform bisnis, yaitu e-commerce. E-commerce ini banyak sekali kok teman-teman jumpai. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli.com, banyak juga yang punya dari lokal sendiri ya, contohnya sendiri ada juga Toko Umat, saya pernah lihat seperti itu, atau website-website banyak sekali. Kalau mungkin kalian pernah mendengar brand dari Benka, nah atau apa kemarin ya saya lihat ada Aska Label atau banyak ya. Jadi nanti mungkin yang Anda main Instagram pasti sering tuh scroll tiba-tiba nemu ada iklan, nah tiba-tiba disambungkan masuk ke website mereka. Nah, jadi sebenarnya bisnis itu saat ini mudah sekali, kita dibantu dari segi marketingnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang e-commerce, ini saya punya data dari data marketing craft. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengguna e-commerce dari tahun ke tahun, di sini datanya dari tahun 2015 hingga tahun 2021 saat ini itu melonjak drastis sekali. Nah, bisa lihat sendiri ya datanya di sini ya. Tingkat penjualannya ini di worldwide, artinya adalah di seluruh negara secara internasional, secara global. Transaksi e-commerce itu mencapai sekitar 4.400 dolar US gitu ya, US dollars gitu ya. Nah, ini secara global. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2021 saat ini diproyeksikan gitu kan pengguna e-commerce saat ini adalah mencapai sekitar hampir 200 juta jiwa seperti itu, atau meningkat pesat sekali dari sebelumnya tahun 2017 ke tahun 2021. Jadi Anda bisa lihat sendiri ya bagaimana perkembangan dari pengguna-pengguna internet termasuk kita semua. Jadi kita pun mungkin Anda juga apalagi di tengah pandemi seperti ini pasti kita mengakses e-commerce pasti lebih sering dibandingkan ketika dulu sebelum masa pandemi. Karena mengingat juga adanya PSBB, sekarang namanya PPKM dan sebagainya. Jadi ini menuntut kita untuk belanja yang cerdas seperti itu ya, belanja yang cerdas dan juga harus memperhatikan kesehatan. Nah, inilah datanya, saya tunjukkan ya. Jadi banyak sekali pangsa pasarnya. Nah, jadi saat ini kalian masuk itu belum terlambat. Jadi kalau memang Anda kalau sekarang mempunyai minat untuk bisnis, segera masuklah sekarang gitu kan, sebelum nanti semakin banyak bisnis-bisnis yang bermunculan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah jadi ini saya jabarkan juga beberapa fakta tren bisnis saat ini. Dulu mungkin yang Anda pernah merasakan ketika dulu internet belum terlalu booming seperti saat ini, dulu belanja itu kita ke mall seperti itu, ke pasar, atau langsung ke toko-toko yang ada offline ya, secara offline ya. Jadi kita kalau mau belanja harus keluar, kemudian istilahnya harus mempunyai uang tunai, dan seterusnya. Kemudian berkembang lagi, mulai adalah namanya mesin-mesin DC seperti itu ya, mesin-mesin untuk gesek. Jadi itu juga mulai masuk gitu ya, perkembangan transaksi bisnis secara online. Kemudian sekarang dipermudah lagi, bahwa saat ini masyarakat ketika akan berbelanja, tidak harus keluar dan tidak harus menggunakan uang tunai. Jadi menggunakan e-commerce itu kita juga sudah bisa langsung pembayaran secara non-tunai menggunakan aplikasi yang ada, fitur yang ada di aplikasi tersebut. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan sekali, sangat terlihat sekali gitu ya. Apalagi dulu kok kita mau belanja, kita nggak bisa itu kan, kalau mau belanja beli tas
misalnya dari luar kota gitu kan, atau mungkin beli batik dari luar kota, nah kita harus ke sana. Nah, kalau sekarang sangat mudah sekali. Semua bisnis sekarang mulai beranjak untuk menggunakan digital. Nah, jadi sampai ada istilah dalam bisnis itu semua akan digital pada saatnya. Nah, jadi seperti itu. Dulu pernah saya mendengarkan seperti itu. Nah, untuk bisnis saya sendiri pun juga seperti itu. Dulu kafe saya itu offline ya. Nah, tapi begitu pandemi, semua orang jelas kaget, termasuk bisnis saya sendiri. Ini pun bisnis kami ini juga kaget gitu ya. Dulu offline, di mana offline tuh banyak orang yang langsung makan di tempat, rame gitu kan. Tiba-tiba kita minta untuk PSBB semuanya, tidak bisa langsung makan di tempat atau tidak bisa dine in langsung gitu ya. Jadi kita harus segera mencari ide nih, bagaimana merombak bisnis kita dari offline menjadi online. Itu juga banyak sekali penyesuaian-penyesuaian. Jadi itu kalau kita tidak bisa menyesuaikan, maka ya bisnis kita akan berhenti di situ, akan stuck gitu kan. Tapi kita harus mengikuti tadi perkembangan saat ini online, maka kita harus seperti itu. Tinggal bagaimana mengatur manajemen, mengatur pegawai, mengatur bagaimana packaging produk yang aman, pengirimannya, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini juga data, saya sampaikan data lagi, data tahun 2020. Nah, data Juli 2020 itu kita sudah masa PSBB ya. Kita waktu itu sudah masuk masa PSBB dan banyak sekali masyarakat-masyarakat yang mungkin kena PHK dan lain sebagainya, sehingga mereka beralih bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan membuka bisnis online. Nah, ini terbukti bahwa per Juli 2020, masyarakat yang mendaftar di e-commerce untuk bisnis online-nya meningkat sebesar 38,3%. Itu per Juli ya. Nanti silakan teman-teman update sendiri. Bagaimana kalau kita update datanya per Januari 2021? Nah, itu pasti lebih besar lagi peningkatannya. Waktu juga sering ikut acara yang diselenggarakan oleh Grab ya. Grab pun juga menyampaikan bahwa terdapat lonjakan yang sangat tinggi gitu ya untuk pendaftar UMKM yang daftar di Grab, yang daftar di aplikasi Grab itu sangat meningkat sekali. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata benar, semua bisnis nanti akan digital pada waktunya, seperti itu. Nah, selain pendaftar bisnis online, ternyata juga transaksi e-commerce naik sebesar 26%. Ini termasuk kita ya, para konsumen-konsumen yang suka belanja di e-commerce atau medsos, transaksinya meningkat sebesar 26% selama masa pandemi. Nah, meningkat juga banyak konsumen baru sebesar 51%. Wah, jadi luar biasa gitu ya. Transaksi perhariannya mencapai 4,8 juta. Ini misalnya ini US dollar gitu ya. Ini tidak ada apa namanya satuannya. Oke, jadi itu. Jadi sangat antusias masyarakat di bisnis online saat ini sangat tinggi sekali. Begitu juga konsumen sekarang juga sangat tinggi sekali transaksi mereka di media-media sosial dan e-commerce. Disinilah maka dari itu ada istilah technopreneurship. Techno itu kita tahu ada teknologi dan entrepreneurship yaitu bisnis yang menggunakan teknologi atau yang kita tahu ada e-commerce dan media-media digital lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan bisnis yang dulu offline dibandingkan dengan yang sekarang, saat ini masyarakat ketika ingin mempunyai bisnis tidak harus memiliki toko offline ya, tapi Anda pun dari rumah belum sempat misalnya belum ada uang untuk sewa stand, bisa langsung memulai bisnis menggunakan media e-commerce ini, digitalisasi ini. Kemudian dari sisi promosi juga, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sangat tertolong sekali media promosi menggunakan datangnya e-commerce ini atau media digital ini. Jadi kita sangat tertolong sekali di bidang promosinya. Kalau Anda tahu, Anda familiar dengan istilah Facebook Ads atau juga Instagram Shop. Instagram Shop itu ini yang tadi saya sebutkan. Begitu Anda klik linknya, kemudian akan disambungkan ke website tertentu atau disambungkan juga ke Shopee misalnya. Nah, itu adanya apa istilahnya ya, sinergitas gitu ya antara Instagram dengan media digital lainnya.
Nah, jadi ini sangat praktis sekali. Jadi tidak lagi Anda menyediakan katalog yang harus di print kemudian disebar brosurnya, enggak, tapi dengan menggunakan ini saja sudah terlihat katalog-katalog bisnis yang Anda punya. Selain itu juga lebih praktis dan tidak memakan banyak biaya. Seperti saya sampaikan tadi, modalnya pun sedikit ya. Ini pun saya merasakan ketika saya dulu menggunakan bisnis saya offline. Jadi media online maupun offline itu tetap sama-sama membutuhkan anggaran untuk marketing ya. Jadi meskipun offline atau online tetap kami mempunyai anggaran untuk marketing. Nah, tapi alokasi dananya lah yang berbeda. Mungkin kalau dulu dana marketing kami gunakan untuk tadi menyebar brosur, cetak brosur, kemudian mungkin pasang spanduk, baliho dan seterusnya, banner, cetak banner dan seterusnya. Kalau sekarang alokasi dana saya untuk marketing itu kami alihkan ke ini tadi, Facebook Ads, Instagram, atau juga endorsement. Nah, Anda sering ya, jadi ada endorsement, kirim ke konten kreator dan seterusnya. Jadi ada pengalihan dari anggaran dana marketing ketika bisnis offline ke bisnis online seperti itu. Kemudian jangkauannya jauh lebih luas ya, seperti saya sampaikan tadi, Anda di Gresik, tapi nanti juga produk Anda bisa dilihat dari masyarakat dari berbagai wilayah, dari luar Jawa sekalipun, luar negeri juga bisa seperti itu, dari sampai ke desa-desa juga bisa, nanti tetap bisa diantarkan. Nah, itu ya. Jadi ini potensi sekali gitu buat teman-teman yang mungkin saat ini sambil kuliah, sambil ingin nambah uang jajan gitu ya, ini sambil-sambil gitu ya. Oke, ini mungkin bisa membuka wawasan kita semuanya ya, bahwa bisnis online itu saat ini mudah menurut saya ya, tinggal pinter-pinternya saja kita memilih produk, mengemas produk, dan promosinya itu tadi. Oke, nah ini dia. Ini Anda tentu sangat familiar sekali ya dengan platform online shop seperti ini, platform e-commerce seperti ini ya. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Nah, semua media ini mempunyai karakteristik tertentu. Oke, saya ingin tahu dulu nih. Jadi teman-teman di sini ada sekitar 30 mahasiswa. Jadi silakan dijawab di kolom chat aja ya, supaya nanti tidak terlalu suaranya tidak terlalu berisik seperti itu. Jadi saya ingin tahu kira-kira ini survei kecil-kecilan saja. Saya ingin tahu teman-teman di sini kira-kira lebih sering transaksi di mana? Lebih sering belanja di mana? Apalagi kemarin ketika sedang sale 22 seperti itu, atau 3, 12. Nah, teman-teman kemarin lebih banyak transaksinya di mana? Lebih banyak belanjanya di mana? Di Shopee kah, Tokopedia, atau Bukalapak, dan seterusnya. Oke, Shopee dan Lazada. Oke, ini Shopee. Oke, banyak ya Shopee ya. Oh, Afrizal Bayu ini cowok ya. Saya kira cowok itu lebih ke arah Tokopedia ya. Ternyata juga ke Shopee gitu. Oke, Dwi Adam ke Tokopedia. Selanjutnya, saya ingin tahu apa yang membuat Anda tertarik belanja di Shopee atau yang tertarik di Tokopedia, alasannya apa? Nah, saya ingin tahu nih. Sebenarnya saya sudah pernah melakukan survei kecil-kecilan gitu ya ke beberapa rekan-rekan, dan saya sudah punya beberapa poin. Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan mereka tertarik di aplikasi tersebut. Nah, tapi saya ingin tahu nih, kalau teman-teman apa pendapatnya? Oke, kalau Vincentia tadi Shopee alasannya lebih mudah digunakan, tampilannya tidak ribet, fitur berarti ya. Kemudian Dimas, diskon. Oke, ada free ongkirnya juga. Oke, Shopee dan Lazada. Oke, kemudian Maya, produknya lebih mudah dicari, gratis ongkir, mudah digunakan. Milenia, banyak promonya, dan ada free ongkir juga. Oke, tampilan fiturnya menarik, ada cashback. Oke, menarik sekali jawabannya. Jadi memang itu kurang lebih itu yang kita cari ya sebagai konsumen. Konsumen kan pengennya dapatnya yang ada plus-plusnya seperti itu. Oke, kalau saya bisa membandingkan, ini saya menyampaikan ini bukan karena saya di endorse atau saya salah satu pegawai di situ, bukan ya. Nah, jadi memang kita lihat, kita amati satu persatu
setiap media ini, setiap e-commerce ini mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Shopee misalnya, Shopee seperti yang teman-teman sampaikan, mungkin fiturnya lebih menarik, gitu ya, warnanya lebih eye-catching, warnanya oranye gitu. Biasanya cewek-cewek itu kalau hasil survei saya kecil-kecilan cewek-cewek itu paling banyak ke Shopee, karena itu tadi eye-catching, kemudian produk fashionnya lebih banyak, atau penataan tokonya gitu ya, penataan tokonya itu lebih mudah sekali dijangkaunya, jadi tidak perlu ribet-ribet masuk ke sini enggak, tapi gampang sekali kok di Shopee. Tokopedia mungkin dia warnanya hijau, sedikit lebih maskulin mungkin seperti itu ya, jadi biasanya cowok-cowok itu ke sini gitu, ke Tokopedia, tapi ada juga yang ke Lazada. Nah, Lazada ini juga, Bukalapak juga seperti itu. Nah, kalau di bisnis saya sendiri pun saya jujur saya juga lebih, saya buka di semuanya gitu ya, buka di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kalau Lazada sama Blibli saya belum menaruh di situ sih. Nah, kebetulan saya juga naruh di 3 ini, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, tapi memang entah nggak tahu kenapa ya, saya memang lebih in charge-nya lebih banyak itu di Shopee gitu. Karena mungkin sama seperti yang teman-teman sampaikan tadi, nata etalasenya itu lebih mudah dan lebih eye-catching gitu, lebih terlihat. Apalagi sekarang di Shopee ada juga difasilitasi dengan story. Kemudian nanti tiba-tiba itu dimunculkan juga. Jadi Shopee ini dari pihak Shopee-nya sendiri, pihak marketingnya mereka lebih gencar ya menurut saya ya. Jadi saya buka-buka di Instagram, di story Instagram, jadi saya nggak pernah masang apapun di Shopee ya, nggak pernah masang ads atau iklan apapun di Shopee, tiba-tiba itu dimunculkan ada apa namanya store saya di situ, di story Instagram. Nah, itu jadi meskipun dari kita juga marketingnya, tapi mereka semua ini juga membantu marketing gitu, yang membantu memasarkan produk-produk para kliennya yang ada di platformnya masing-masing. Nah, tapi kita tidak ada tendensi apapun, tapi ini berdasarkan hasil survei. Memang kok kita lihat yang paling besar di sini yang warna coklat, yaitu punya Shopee, dia pengunjungnya bulanannya paling besar, yaitu sekitar 93,4 juta. Nah, ini data tahun 2020, teman-teman. Kuartal kedua itu berarti masuk ke bulan Juni, Februari, Maret, April gitu ya, April, Mei, Juni. Nah, kemarin surveinya di bulan. Kemudian yang terbesar kedua, paling banyak kedua pengunjungnya yaitu Tokopedia sebanyak 86,1 juta. Jadi banyak sekali ya. Kemudian disusul oleh Bukalapak, Lazada, dan Blibli gitu. Nah, jadi Anda bisa lihat ya. Mungkin ada itu juga di Tokopedia sekarang juga ada pikirnya ya. Tapi mungkin memang lebih semaraknya ada di Shopee seperti itu. Mudah sekali aplikasinya. Dari sisi seller maupun dari sisi buyernya juga sama seperti itu. Oke, ada cashbacknya juga. Nah, jadi sebenarnya itu Anda kalau ingin berbisnis itu tadi cara survei. Kira-kira apa sih yang diminati oleh masyarakat, oleh konsumen? Mereka suka tuh kalau ada cashback, mereka suka kalau ada promo, mereka suka kalau ada giveaway dan seterusnya. Itu salah satu metode marketing ya yang harus kita tahu. Oke, nah ini saya ambil data dari Shopee. Produk-produk yang paling laris, yang paling dicari itu ternyata paling tinggi ada di bidang kecantikan gitu ya. Kalau Anda lihat sekarang di Instagram juga heboh sekali gitu tentang skincare dan lain sebagainya. Dulu perasaan saya ketika saya zaman kuliah, zaman usia kalian itu mungkin nggak tahu ya apakah karena saya yang terlalu tidak terlalu memperhatikan, karena tapi ketika zaman saya dulu pembahasan tentang skincare itu jarang sekali gitu. Mungkin hanya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang membicarakan tentang skincare. Tapi saat ini itu tadi faktanya beralih gitu, trennya beralih. Anak-anak muda sekarang mulai mencari tahu, mulai mengerti gitu kan, mulai memahami pentingnya skincare. Nah, kalau Anda yang cewek-cewek tahu ya, cowok-cowok pun juga ini sering mungkin lihat di Instagram ada teman-teman ceweknya yang dibahas itu skincare dan seterusnya. Kemudian menyusul perlengkapan rumah, ada fashion muslim, pakaian wanita, dan seterusnya. Ini juga miss ya, karena kalau saya lihat ekspektasi saya itu yang paling laris itu harusnya itu di bidang kesehatan gitu kan, minuman herbal, vitamin
vitamin. Nah, apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi. Dan juga elektronik. Nah, ini yang saya sangat itu ya, wow, ternyata elektronik di masa pandemi itu uh, penjualannya meningkat sekali. Karena ya kalau kita pikir-pikir masuk akal juga gitu kan, kita semuanya sekarang menggunakan daring. Jadi dulu yang satu keluarga mungkin cukup satu orang, satu HP, satu tablet, sekarang harus nambah lagi gadgetnya. Karena itu tadi, satu untuk daring di sini, satu untuk daring di sini, dan seterusnya. Atau menyesuaikan dengan kapasitas memorinya dan seterusnya. Jadi update elektronik di masa pandemi sangat meningkat sekali. Dan juga di bidang makanan ya, kalau kita lihat sekarang banyak sekali muncul makanan-makanan frozen. Inilah sebenarnya salah satu yang menjadi inspirasi saya. Kenapa saya dan adik saya akhirnya meluncurkan produk dapur Sil itu tadi, produk sambal yang di plastik gitu ya, di pouch gitu, dan itu tahan dalam waktu ya sekitar seminggu sampai 1 bulanan. Itu karena ternyata teman-teman kita pun juga tentu pasti merasakan ya di rumah, kemudian kita pilih yang praktis, nah seperti itu. Oke, jadi banyak sekali inspirasi produk bisnis itu. Nah, ini kita bahas satu persatu, mungkin kita singkat saja ya, sambil nanti kita banyak diskusinya. Ide bisnis, jadi yang pertama, ini saya memberikan judul mengubah peluang menjadi uang. Ini pernah juga saya sampaikan ke mahasiswa HR. Jadi di masa pandemi ini saya pernah menyampaikan masa pandemi itu apakah musibah ataukah justru menjadi peluang seperti itu. Jadi tinggal kita mau memakai sudut pandang yang mana. Jadi pandemi itu bisa menjadi musibah, tapi juga bisa menjadi peluang dari sudut pandang yang positifnya seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengubah peluang tersebut menjadi uang, gitu ya. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan ya, yang saya alami, pengalaman saya. Pertama mencari ide bisnis, kemudian merencanakan, kemudian menyegerakan, segera memulai. Kalau sudah memulai, maka bisnis harus di-maintenance, harus dijaga, karena menjaga bisnis itu jauh lebih susah daripada memulainya, gitu kan. Ini yang sering teman-teman ceritakan. Jadi mulai bisnis gampang, besok kita sudah bisa memulai bisnis. Tapi bagaimana menjaga agar bisnis ini konsisten, agar sustain gitu ya, tetap bertahan, ini yang ini dibutuhkan apa ya, kesabaran, motivasi dan seterusnya. Nah, karena kita kan ketika kita mendirikan bisnis kan kita nggak minta saya punya bisnis dalam waktu 5 tahun aja lah. Setelah itu saya mau bubar kan nggak gitu kan? Kita pasti cita-citanya adalah punya bisnis itu kok bisa itu selama-lamanya. Kalau bisa nanti diwariskan kepada anak kita sampai cucu dan lain sebagainya. Nah itu pentingnya maintenance your business. Kemudian mengatur keuangan ini juga. Nah, kita bahas ya satu persatu. Ide bisnis, seperti saya sampaikan tadi, cara membacanya adalah memang harus melakukan riset pasar ya. Anda lihat tadi, nah data ini, Anda kira-kira apakah sudah mulai tertarik, sudah mulai muncul, kira-kira muncul ide apa? Data ini sangat membantu sekali ya. Kita bisa lihat kira-kira kita mau masuk ke lini yang mana. Ke lini yang sudah booming kah di bidang skincare, tapi perlu juga dipikirkan kita punya kemampuannya atau enggak, atau mungkin bisnis yang dia masih sepi seperti itu, tapi peminatnya banyak. Nah, tinggal nanti teman-teman mau pilih yang mana. Nah, itu. Biasanya yang pertama adalah, yang sering saya sampaikan adalah, lihat masalah yang ada di sekitar, kemudian Anda punya solusi apa, solusinya banyak ya, seperti tadi, pandemi itu banyak sekali masalahnya, mulai dari mencari makanan, fashion, kemudian obat-obatan, elektronik, dan sebagainya. Kemudian Anda pilih tuh, kita kira-kira cocok yang mana, segmen mana, bisnis mana ya yang mau kita garap, dan itu harus disesuaikan dengan passion dan hobi kita masing-masing. Ini juga saya kembalikan lagi, jadi dulu pertama kali saya punya bisnis fashion itu berangkat dari hobi saya. Nah, saya dulu suka, sampai sekarang pun, kalau di antara bermacam aksesoris para wanita, nah ini cewek-cewek ini, cewek-cewek ini nanti banyak ya perintilan-perintilan, ada tas, jilbab, baju itu juga macam-macam, ada dress, ada kemeja dan seterusnya. Nah, tinggal kalian sukanya yang mana? Ada tas tadi ya, banyak lah, ada cat kuku, cewek ini banyak sekali perintilannya. Nah, tapi nggak tahu kenapa saya lebih tertarik kalau membahas baju. Nah, itulah saya mulai
menyadari, oh mungkin memang saya lebih tertarik di bidang fashion ya, bidang baju, dibandingkan mungkin dengan tas atau sepatu sandal dan seterusnya. Nah, coba Anda pikirkan lagi, diri Anda kira-kira lebih minat kemana ya, tertarik di bidang fashion yang mana? Atau nggak jauh-jauh, selain bisnis juga bisa, makanan. Nah, ini juga akhirnya saya kenapa membuka bisnis dapur Vili ini, sambal, karena ternyata saya tuh memang suka. Saya nggak bisa kalau makan nggak pakai sambal tuh saya nggak bisa. Nah, dari situlah akhirnya muncul ide, bagaimana kok kita buat sambal yang dalam bentuknya kemasan berupa pouch gitu kan. Ini untuk mungkin di luar sana ada juga orang-orang yang seperti saya, kalau nggak bawa sambal kemana-mana tuh nggak bisa. Nah, inilah kita buat produk sambal yang dia mudah dibawa kemana-mana gitu, karena ada ziplocknya seperti itu ya. Bisa ditutup lagi, bisa dibuka, dan seterusnya. Tidak harus dibuka lagi, dan seterusnya. Nah, jadi itu masalah, kemudian tawarkan solusi-solusi yang Anda punya, sesuaikan dengan fokus dan passion Anda masing-masing. Jadi jangan pernah memaksakan bisnis yang tidak sesuai dengan passion Anda ya, karena Anda nanti akan belajar lagi. Semua bisnis pasti akan membutuhkan belajar. Cuman pilihlah yang Anda itu, kalau belajar tentang hal itu Anda sampai lupa waktu. Nah, itu yang dikatakan dengan passion. Jadi kalau Anda belajar tentang hal itu tuh nggak yang membuat Anda mengeluh. Nah, apa kira-kira? Sama seperti tadi, kalau saya bahas tentang baju, sampai malam pun, bahas tentang sambal sampai malam pun bisa. Karena itu kita bisa sesuai dengan hobi dan passion saya. Nah, nanti silakan kembalikan ke diri Anda masing-masing, Anda sukanya di bidang apa. Sekarang banyak juga ya, bisnis di bidang craft, seperti melukis, membuat lukisan, dari cat air atau dari aplikasi, dan seterusnya. Nah, itu dia. Kemudian fokus, jadi jangan diambil semua, mentang-mentang Anda suka gadget atau mentang Anda suka fashion, kemudian Anda pengen jualan semua jenis fashion, jangan. Susah itu. Jadi pilih satu, dua lah, satu dua hal, satu dua segmen dari fashion itu tadi, Anda mau bisnis yang mana, ambil yang mana, dan kemudian tentukan target. Baju itu juga macam ya, untuk anak-anak, dewasa, remaja. Nah, itu juga beda-beda. Jadi silakan pilih spesialisasinya dan fokus ke satu jenis bisnis itu tadi. Oke. Kemudian, nah ini perlu Anda ketahui juga. Jadi produk itu ada dua jenis macam, ada product driven atau market driven. Product driven ini Anda punya barang baru, di mana semua orang belum punya. Semua orang belum memproduksi barang tersebut. Jadi Anda membuat barang yang benar-benar baru, membuat produk yang benar-benar baru sekali. Belum ada yang membuat sama sekali. Nah, itu namanya product driven. Nah, kalau market driven adalah Anda lihat di pasar itu apa ya, banyak barang apa ya, kemudian Anda modifikasi, atau istilahnya menggunakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, lalu kira-kira mana Bu yang lebih gampang atau lebih lebih gampang berbisnisnya? Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Product driven itu kita punya kelebihan. Kelebihannya apa? Produk kita belum ada yang punya. Kita satu-satunya, kita pionir pertama yang menciptakan alat tersebut atau produk tersebut. Itu kelebihannya. Nah, kelemahannya karena barang kita benar-benar baru, maka otomatis kita perlu sosialisasi ke masyarakat. Ini loh, produk saya tuh ini, cara memakainya seperti ini, fungsinya ini, dan seterusnya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya dari product driven. Kalau market driven, gampang aja ya. Kelebihannya, Anda tidak perlu repot-repot membuat dari nol. Misalnya Anda ingin membuat jilbab, nggak perlu membuat hal yang benar-benar baru. Tinggal lihat aja, oh sekarang itu lagi booming jilbab yang model mungkin pasmina instan. Nah, nanti mungkin Anda bisa modifikasi. Nah, jadi nggak pure baru ya, tapi bisa memodifikasi dari produk yang sudah ada. Kelemahannya, nah karena mungkin sudah pasaran seperti itu ya bahasanya, jadi butuh itu lagi sih, butuh ciri khas dari produk Anda yang berbeda dengan produk yang lain. Nah, itu kira-kira nanti ya, sudah mulai punya pandangan ya, kira-kira Anda tertarik yang product driven atau market driven. Semuanya sama-sama gampang-gampang susah, tinggal nanti bagaimana Anda mengenalkan produk Anda tersebut ke masyarakat. Oke, itu jenis-jenis produk. Setelah menentukan mau bisnis apa, yang kedua adalah merencanakan. Ini yang
Itu ya, merencanakan produk, merencanakan bisnis itu boleh, wajib malahan ya bagi saya ya. Karena Anda nggak mungkin hari ini punya ide, besok langsung buka tanpa merencanakan. Itu nggak mungkin. Jadi gimana-gimana pun bisnis apapun, sesederhana apapun bisnis tetap harus direncanakan. Harus direncanakan bagaimana marketingnya, produksinya bagaimana, kita mau ngajak partner siapa, modal kita dari mana, kemudian kita mau masang iklan di mana ya, target pasar kita siapa, nah itu perlu juga direncanakan. Untuk perencanaan bisnis Anda bisa menggunakan dua tools yang yang familiar ya. Kalau Anda punya tools yang lain boleh, silakan Anda pilih yang paling gampang. Di sini saya mengenalkan ada BMC dan SWOT analysis. Mungkin teman-teman sudah kenal ya. BMC, Business Model Canvas. Di sini ini langsung saya ambil contoh. Ini banyak sekali contoh di internet ya. Kalau Anda bingung cara mengisinya, ini bisnis dari produk, dia punya produk perkebunan gitu ya, berupa stroberi. Nah, ternyata stroberi bisa dibuat untuk apa saja ya. Nah, ini dia revenue streams. Jadi stroberi itu bisa dibuat selai, dodol, atau sirup, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa dijadikan sebagai kunjungan wisata perkebunan stroberi. Nah, jadi kita harus menentukan kita bisnis apa dulu. Kemudian customer segmennya, kita menentukan dulu segmennya siapa. Karena seperti saya sampaikan tadi, segmen itu banyak ya, anak-anak dewasa, orang tua, belum lagi laki-laki atau perempuan atau dua-duanya. Nah, bayi juga termasuk itu segmen kita. Nah, kita tentukan segmen kita mau yang kemana, kita mau nyasar segmen yang mana. Kemudian channels, ini media promosi, customer relationship, ini bagaimana cara kita engagement ke customer, memberikan promo, diskon, cashback, dan lain sebagainya, giveaway. Nah, ini juga ya, kebetulan di bulan Februari ini, alhamdulillah, bisnis saya yang di dapur Sili sudah mencapai hampir 2.000-an pouch ya. Nah, jadi kami ini berencana memberikan giveaway. Nah, ini juga salah satu media saya untuk mengengage dengan customer ya, dekat dengan customer saya salah satunya dengan cara ini. Kemudian value proposition, key activity, dan seterusnya ada cost structure. Ini penting sekali. Anda harus jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, ini keuangan ya. Nanti kita akan berdiskusi di bidang keuangan ini. Oke, SWOT juga seperti itu. Ada kekuatan, lihat kekuatan bisnis kita ini apa yang tidak dimiliki oleh orang lain, kelemahannya apa, peluang apa ya yang bisa kita ambil dari bisnis kita, ancamannya apa. Nah, Anda nanti bisa analisis satu persatu dari bisnis yang ingin Anda dirikan, seperti itu ya. Kemudian setelah merencanakan, nah ini dia, ini nggak kalah jauh penting. Tidak ada gunanya kita merencanakan bagus-bagus, buat PMC sesempurna mungkin, buat SWOT yang bagus, buat riset yang bagus, kalau tidak segera memulainya bisnis itu, maka sama saja artinya. Nah, itu ya. Ini loh poinnya ya. Jadi kalau Anda tanyakan ke saya, Bu, bisnis apa yang baik, bisnis apa yang menjanjikan, semua bisnis menjanjikan, asal segera dimulai. Kalau mau sebagus apapun bisnis itu kalau tidak segera dimulai, ya tidak menghasilkan, tidak bisa itu ya, tidak bisa mendatangkan pendapatan seperti itu ya. Jadi bisnis apa yang baik adalah bisnis yang segera dimulai, apapun itu bisnisnya. Nah, ini saya beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Ini satu aksi itu jauh lebih baik dari 1.000 ide. Ini sering ya, saya pun juga mengalami hal ini. Saya kalau pagi gini mungkin saya menjalankan peran saya sebagai dosen ya di UISI, tapi mungkin kok sudah malam, nah saya mulai nih mikir apa ya yang kurang ya. Ini saya juga pernah sharing ke Bu Yunita, saya tuh sering kayaknya kalau malam itu agak susah tidur karena tiba-tiba tuh muncul aja ide. Nah, supaya saya bisa tidur tuh saya harus segera menuliskan ide saya tersebut dan besoknya harus bisa segera eksekusi. Nah, itulah harus segera dimulai seperti itu. Kemudian jangan ditunda, apalagi ya, harus punya kemauan yang keras, yang keras seperti itu. Ya itulah tadi, harus segera-segera gitu sih. Kalau menurut saya itu harus segera gitu dan optimis. Nah, jangan lagi banyak pikiran, nggak hanya Anda ya, saya pun juga kadang berpikiran, nanti kalau saya gini, kira-kira konsumen suka nggak ya? Kalau seperti nanti gimana ya responnya? Itu juga sering saya alami ya. Tapi yaitu, kalau itu
terlalu lama stuck di situ, ya nggak jalan-jalan bisnisnya. Jadi memang harus segera dilakukan dan optimis. Nah, itu ya. Sama kalau saya sering menunda, ada sekali ide yang saya tunda, wah hilang nanti, saya kehilangan momen. Karena itu kan momen ya, kita langsung punya ide itu momen langka sekali. Jadi memang harus segera ditunaikan lah, istilahnya seperti itu. Oke, let's start itu ya. Kemudian saya sampaikan tadi, maintain your business. Begitu bisnis sudah berdiri, berikutnya adalah memaintain. Seperti yang saya sampaikan tadi, menjaga kelangsungan bisnis agar tetap awet dalam jangka yang panjang itu ternyata jauh lebih susah ketika kita buka bisnis pertama. Nah, ini sering ya, Anda bisa lihat banyak juga yang apa istilahnya pepatah-pepatah yang bilang kalau bisnismu sudah melewati 5 tahun pertama, nah itu istilahnya itulah apa ya ada kesulitan-kesulitan 5 tahun pertama, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Tapi menurut saya setiap hari itu berupa tantangan ya. Setiap hari itu harus memikirkan apa ya inovasinya. Dimonitoring dulu, dievaluasi dulu. Apa yang kurang? Kira-kira kenapa ya kok ada customer yang memberikan bintang 3 misalnya. Nah, itu perlu dievaluasi. Kemudian memikirkan jalan keluarnya apa, inovasinya apa, dan tidak hanya berhenti sampai situ teman-teman, kita riset pasar. Nah, sekarang ini di riset nih, meskipun bisnis sambal saya sudah berjalan atau bisnis kafe saya sudah berjalan, saya tetap harus meriset. Kira-kira sekarang masyarakat trennya kemana ya? Suka sambal yang apa ya? Gitu kan? Atau suka minuman kopi kekinian yang apa ya? Yang dikasih rasa yang apa ya yang mereka suka? Nah, itu perlunya riset pasar itu tadi. Kemudian update ilmu dan update skill, ini yang saya sampaikan. Pilihlah bisnis yang membuat Anda ketika Anda belajar untuk cari ilmu itu Anda suka. Bukan malah ngeluh ya, tapi justru membuat Anda suka. Sama ketika saya punya ide minuman apa lagi ya yang buat yang inovasi terbaru. Itu saya biasanya setiap hari Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu itu adalah waktu di mana saya bisa trial error gitu ya, mencoba-coba diracik dengan apa, itu saya biasanya Sabtu Minggu. Teman-teman kalau mungkin yang call saya atau kontak saya Sabtu Minggu agak susah karena memang Sabtu Minggu itu sudah saya agendakan untuk ini tadi eksekusi ide-ide dan juga update ilmu, update skill, mungkin cari-cari di YouTube cara masaknya gimana. Nah kebetulan saya memang seneng gitu loh ya, kalau itu seneng makanya sering nyoba-nyoba dan seterusnya. Nah setiap orang pasti punya passionnya masing-masing itu tadi. Oke, kemudian yang nggak kalah penting ini financial goals, good money habit ya. Mungkin kalau Anda sering mendengar istilah ini, kebiasaan mengatur keuangan yang baik. Nah, ini dia. Meskipun Anda sekarang nggak apa-apa, dulu saya juga ketika saya belum punya pendapatan sendiri, masih pakai uang dari orang tua, gitu ya, menata uang. Apalagi ketika Anda punya bisnis. Perlu Anda pisahkan mana uang pribadi dan mana uang bisnis. Nah, ini harus dipisahkan. Kalau saya sedikit cerita, bisnis saya ini pun saya juga digaji sama bisnis saya gitu ya. Jadi meskipun saya dan adik saya ownernya, tapi kami sudah membuat perjanjian bahwa kami tetap harus digaji dari bisnis kita sendiri. Nah, itu tentu ada perhitungan-perhitungan sendiri. Kemudian jangan lupa menyisihkan pendapatan untuk modal, istilahnya reinvesting, ya, remodal gitu ya. Dibalikkan lagi uangnya untuk modal tambahan dari bisnis Anda tersebut. Itu tadi untuk inovasi, untuk coba-coba. Jadi saya memang punya anggaran dana untuk trial and error itu tadi. Buat saya beli cream cheese misalnya, untuk saya beli bubuk-bubuk rasa-rasa, saya ambilkan dari anggaran uang itu tadi. Jadi memang harus ada dana untuk trial error. Kemudian ini yang tidak kalah penting harus adanya sedekah teman-teman. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa bisnis kita bisa berjalan itu tentu ada bantuan campur tangan dari orang lain. Contohnya dari kurir yang mengantarkan paket kita, atau dari partner kita yang bantu untuk masak, untuk memproduksi. Nah, jadi memang kita nggak boleh lupa hal itu ya. Jadi itulah pentingnya sedekah itu memang harus dikeluarkan. Apapun itu,
agama lain pun juga ada istilahnya namanya endowment atau apalah namanya itu ya. Tapi intinya adalah mengeluarkan sebagian pendapatan kita untuk orang lain, untuk masyarakat secara umum. Macam-macam, bisa berupa giveaway, bisa berupa memberikan promo atau gratis setiap hari Jumat dan seterusnya. Ini pun alhamdulillah sampai saat ini terus itu ya, terus kami jalankan ya. Karena tadi percayalah ketika kita sedekah itu sebenarnya kita sedang menabung gitu, sedang reinvesting, sedang menginvestasi dana kita untuk nanti pendapatan yang jauh lebih baik lagi di masa mendatang. Saya menyampaikan pendapatan yang lebih baik ya, bukan pendapatan yang lebih banyak. Pendapatan yang lebih baik itu di dalamnya ada banyak plus berkah. Tapi kok pendapatan yang banyak itu belum tentu ada keberkahan di dalamnya. Nah, itulah perbedaannya. Oke, kemudian tawakal, ini juga ya, mau sebesar apapun bisnis kita, sudah serapi apapun kita mengatur bisnis itu, sehits apapun produk yang kita pilih, di belakang itu ada campur tangan Allah gitu kan, dimana itu di luar kendali manusia. Jadi memang harus tetap bertawakal. Tawakalnya bentuknya macam-macam, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menggunakan doa, sholawat, zikir, atau tadi affirmation. Ini adalah berpikiran positif gitu kan, optimis. Dan lagi ada nanti kalau ini kok rugi gimana ya, kalau gini nanti nggak suka, itu mulai dihilangkan. Jangan lupa bersyukur, libatkan Allah dalam setiap aktivitas, kemudian banyak sedekah, sholat duha. Anda juga sudah tahu yang mungkin yang beragama Islam, sholat duha itu menambah keberkahan rezeki gitu ya. Kemudian jangan lupa restu dan ridho orang tua, ini jauh lebih penting gitu ya, karena orang tua Anda sudah tahu semua ya, dalam hal kegiatan apapun, seperti Anda mengikuti Mawapres ini, juga jangan lupa minta restu dan ridho dari orang tua. Oke, gitu ya. Oke, ini contoh beberapa pengusaha. Nah, Anda sekarang tahun berapa? Umur berapa? Rata-rata sekarang? Sudah nyampe 20 tahun belum? Sudah sampai 20 tahun? Saya dulu bisnis pertama, Endina 20 ya. Nah, dulu saya bisnis pertama saya yang fashion itu ketika saya S2. S2 itu tadi kira-kira sekitar umur 22 tahun kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi, kapan Bu mulai bisnis yang tepat? Umur berapapun boleh. Jadi nggak harus nunggu tua dulu. Sekarang pun kok punya ide langsung eksekusi. Nah, ini beberapa contoh ya, contoh pebisnis. Nah, Anda nanti pasti punya tokoh-tokoh sendiri. Ada Khairul Tanjung itu kalau Anda tahu bagaimana cerita perjalanan beliau gitu kan. Kemudian, nah ini dia, loh umurnya segini loh ya. Ini yang sepantaran sama saya ini Hamzah sama Nicholas nih, saya kelahiran 93. Nah, kemudian kita sama nih ya. Anda lihat sendiri semua adalah sesuai dengan passionnya ya. Kalau kita lihat Hafiza, dia passionnya di sociopreneur, dia memang mengajak teman-teman penderita kusta gitu untuk berbisnis jilbab. Nah, itu sociopreneur itu contohnya seperti itu. Jadi sociopreneur itu ya sosial, juga ada entrepreneurnya. Kemudian Nicholas Kurniawan, nanti silakan Anda googling sendiri ya foto-fotonya, mungkin Anda bisa familiar melihat, oh ini tuh orangnya. Gitu. Nah, Nicholas ini dulu orang yang orang yang kurang berkecukupan, tapi dia punya kemauan untuk membantu orang tua. Akhirnya dia belajar bagaimana ekspor ikan hias dan properti. Ini dulu juga nggak langsung tiba-tiba sukses gitu, nggak, ada banyak trial error yang harus dia ambil gitu kan. Ini juga termasuk sociopreneur karena dia merekrut pegawainya adalah tunarungu. Ini juga dia sudah menggunakan marketing online seperti itu. Dia juga seperti itu, dia sociopreneur, merekrut tunarungu, dan dia balik lagi ke passion ya. Jadi memang harus balik ke passion itu. Kemudian Hamzah, dia tokoh yang sangat pandai sekali menangkap peluang bisnis, jadi dia berbisnis LPP. Ini saya juga punya pengalaman sedikit tentang bisnis LPP. Jadi memang alhamdulillah orang tua saya dititipkan sama Allah rezeki untuk berbisnis LPP gitu kan. Tapi memang itu tadi biasanya sampai ada pergeseran antara LPP secara offline dan secara online. Nah, semua bisnis punya tantangan, rintangannya masing-masing, skillnya masing-masing. Tinggal bagaimana tadi
pilih yang sesuai passion, karena kalau sesuai passion tuh sesusah apapun itu nanti Anda akan enjoy. Jadi yang penting utama yang pertama sekali adalah pilih bisnis yang membuat Anda enjoy. Nah, itu ya. Nah, jadi saya sudah menceritakan bagaimana enaknya berbisnis di era digital, di era milenial, karena kita sudah sangat terbantu sekali. Nah, ini pun saya sekarang, kok dulu saya marketingnya mungkin tadi ya, cetak banner, kemudian brosur, dan seterusnya. Kok saya sekarang beralih. Dulu mungkin saya nggak kenal endorsement, sekarang akhirnya saya bisnisnya menggunakan endorsement. Sudah banyak ya, alhamdulillah sudah banyak ya, ya selebgram lah, tapi bukan yang setingkat Syahrini mungkin ya, itu terlalu mahal menurut saya ya, saya pun juga belum mampu gitu kan untuk membayar seorang Syahrini. Tapi itu tadi selebgram yang mungkin dia punya engagement tinggi dengan para followersnya. Nah, itu pun saya sudah menyampaikan ke adik saya sebagai partner saya, setiap bulan harus ada endorse satu gitu, satu endorsement entah siapapun itu. Jadi memang setiap hari kita mengevaluasi, menganalisis mana ya selebgram-selebgram yang berpotensi gitu, yang dekat sama followersnya. Kemudian juga ada Google Ads atau Facebook Ads. Nah, kalau Planet Cafe memang ini saya agak sedikit terlambat gitu kan, karena Planet Cafe itu sebenarnya berdiri pada tahun 2019. Saat itu kami belum punya Instagram karena memang saya masih agak kesusahan ya mengatur admin dan lain sebagainya. Nah, ini saya agak terlambat. Saya baru memulai Instagramnya baru tahun ini pun juga masih dalam tahap penggodokan gitu ya. Saya masih mencari teman-teman yang pintar desain, foto, produk dan lain sebagainya. Jadi memang semua itu butuh proses, butuh perjalanan. Nggak ada yang ujuk-ujuk langsung berdiri besar, nggak ada. Coba cerita ke saya. Tahu saya kok ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk berdiri langsung sukses. Nah, coba cerita ke saya. Jadi menurut saya semua pebisnis pasti pernah mengalami yang namanya jatuh bangun dan seterusnya. Nah, oke, itu ini yang terakhir ada Valentina Meliani. Nah, dia tahun 95 loh kelahirannya. Jadi sepantaran adik saya. Jadi adik saya tuh umurnya kelahiran 95, jadi kita beda 2 tahun. Nah, hobi ya. Jadi sini yang saya tulis pertama kali adalah hobi. Dia hobinya adalah ngotak-ngatik baju. Nah, maka dia punya bisnis baju dan juga bisnis custom sepatu ketika dia masih sekolah dulu. Nah, nanti bagaimana kelanjutan para 5 orang ini? Silakan Anda cari di internet, Anda ikuti bagaimana perjalanan bisnisnya, dan seterusnya. Oke, ini sebenarnya sedikit motivasi dari saya yang harus Anda tanamkan ya. Saya pun juga kalau sedang dalam kondisi down, ini yang saya tanamkan untuk motivasi saya. Ini harus sering-sering, ini yang saya bilang afirmasi ya. Afirmasi itu mengucapkan hal-hal yang positif ke diri kita sendiri. Saya ingin sukses, saya akan sukses, dan saya berhak sukses. Nggak ada yang melarang kalian, nggak ada yang melarang kita untuk sukses, itu nggak ada. Kita berhak untuk sukses, siapapun, mau cewek, mau cowok, mau yang dari keluarga berkecukupan, tidak berkecukupan, semuanya berhak sukses. Kemudian kegagalan adalah teman yang membantu saya menuju kesuksesan. Sebanyak apapun saya jatuh, saya harus bangkit lagi dan lagi. Karena impian saya sudah menanti di depan. Nah, kalau perlu ini di print, pasang di tembok Anda, begitu merasa down, ini dibaca berulang-ulang. Nah, itu metode afirmasi. Nanti teman-teman boleh cek apa itu yang namanya afirmasi dan seterusnya. Ini sedikit quotes dari saya. A success with charity is a highly quality achievement. Sukses dengan sedekah gitu ya, dengan charity itu adalah pencapaian tertinggi, pencapaian kualitas yang tertinggi. Jadi bukan berdasarkan kuantitas, tapi pencapaian yang kualitas. Ini saya sampaikan tadi, banyak dan berkah. Nah, itu ya, itu jauh lebih penting menurut saya daripada kita melihat kuantitasnya saja. Oke, plan saya terakhir, sudah siap berbisnis, teman-teman sekalian, kira-kira sudah punya idenya, sudah terbuka, kira-kira boleh, kalau memang ada yang ingin didiskusikan, ini selesai yang terakhir, nah boleh, Anda kalau mau cek-cek bisnis saya, boleh Anda cek, ada di Instagram, untuk Planet Cafe saat ini, seperti saya sampaikan tadi, kami telat untuk main Instagram ya, jadi kami masih ada di Google, boleh nanti Anda cek di Google Map, nanti Anda lihat ketemu. Yang rumahnya di Sidoarjo ya, jadi nanti kita ketemu di situ. Oke,
Sekian dari saya, boleh kita bisa mulai diskusinya. Kalau teman-teman memang ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Oke, ini saya masih punya waktu berapa menit ya untuk panitia. Dari panitia mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Saya kira-kira butuh ada waktu berapa lama lagi. Oke, saya persilahkan teman-teman kalau ingin diskusi, monggo. Oke, Baik, kalau memang waktunya masih Welsi. cukup, oke, Saya silakan izin Endina. bertanya terkait tadi ya, Bu. Kan Bu Elsi sudah memiliki beberapa bisnis. Nah, itu cara Bu Elsi untuk struggle atau bertahan sampai saat ini itu dengan cara yang seperti apa? Ketika semisal ya ada kompetitor yang sejenis ya, Bu, yang mungkin lebih sudah start duluan daripada bisnisnya Bu Elsi. Nah, itu strategi apa yang diterapkan oleh Bu Elsi untuk bisnisnya bisnis Bu Elsi sendiri? Terus terkait biasanya kan kita tahu ya Bu, kalau semisal bisnis fashion udah ada, bisnis jilbab udah banyak pesaingnya. Nah, cara kita biar nggak down mental itu gimana ya Bu? Soalnya kita biasanya kan mau mulai itu kayak ya ini udah ada di daerah sini, udah ada di daerah tempatku udah ada. Nah, nanti kita malah kayak nggak ada motivasi gitu Bu buat berbisnis. Nah, itu kalau solusi dari Bu Elsie bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama Endina. Endina, saya boleh tahu sudah punya bisnis belum Endina? Kalau dulu pernah sih Bu punya bisnis, tapi sekarang udah berhenti Bu. Kenapa berhentinya? Kalau boleh sharing. Saya dulu kan bisnisnya kayak thrifting gitu Bu. Jadi bisnis kayak pakaian branded tapi dijual murah gitu Bu. Oke. Nah, kalau di daerah saya sendiri kan masih belum ada Bu. Jadi kalau saya lihat itu ada peluang bisnis di situ. Tapi dilihat lagi ya Bu, mungkin saya juga kurang bisa membagi waktu yang pertama. Jadi untuk sosial medianya juga kurang terurus. Soalnya saya urus sendiri, saya foto sendiri, modelnya juga saya sendiri gitu. Jadi kayak agak kewalahan gitu Bu. Untuk ngolah itu kewalahan, sangat kewalahan, dan juga cari buat yang distributornya istilahnya seperti itu. Dan juga cari-carinya secara online Bu. Jadi tiap satuannya bisa untung sampai dapat untung tiap unitnya itu bisa sampai 75 Bu untuk satu unit 75.000 gitu. Oke. Sebenarnya menjanjikan ya bisnisnya Endina ini ya. Oke lah, coba kita analisis ya. Kita sambil analisis dari kasusnya Endina nih. Siapa tahu nanti setelah diskusi ini tiba-tiba Endina, oke, kita mulai lagi bisnis ini gitu kan. Oke, pertama, ini pertanyaan menarik sekali ya. Banyak orang yang juga up and down gitu kan, termasuk saya sendiri juga ketika membangun bisnis, menjalankan bisnis juga sering kami mengalami up and down. Bagaimana caranya? Oke, pertama membagi waktu kok nggak tadi saya melihat menangkap pertanyaan dari Endina. Pertama memang harus cari partner guys gitu ya. Jadi kalau saya menyampaikan ini saya ngomongnya kadang agak-agak informal ya karena ya saya kebiasaan seperti itu. Oke, jadi memang kita harus mau gimana pun harus punya partner gitu ya. Partner apapun gitu. Jadi nggak bisa kok dilakukan sendiri. Endina tadi bercerita kewalahan, memang kewalahan. Kalau Anda juga kebetulan kan saya ini juga alhamdulillah diamanai menjadi dosen dan juga menjadi struktural di bagian akademik. Nah, itu luar biasa sekali, Masya Allah tugasnya gitu ya, kalau saya bercerita gitu. Tapi memang harus berjalan, semua peran itu harus bisa berjalan dengan seimbang. Meskipun saya sendiri juga mengakui bahwa saya juga belum seimbang menjalankan semua peran saya gitu. Tapi memang yang sangat membantu saya sampai sejauh ini adalah itu tadi, saya punya partner. Saya menunjuk adik saya sendiri sebagai partner saya. Nah, Anda boleh partner siapapun boleh ya, mau itu dari saudara, keluarga, atau teman gitu kan, atau mungkin yang sekarang punya pacar gitu kan, sekarang juga ada ya, kalau kita siapa tuh namanya ya, yang pendirinya MS apa sih bacanya Miss Glow gitu ya, MS Glow itu kan dulu berangkatnya mereka dari
pacar gitu ya, kemudian sama-sama membangun bisnis, akhirnya besar gitu. Tapi perlu diingat, siapapun partner Anda, mau itu partner Anda adalah pacar Anda, saudara Anda, atau mungkin teman Anda, sahabat Anda, partner ini harus hati-hati gitu. Harus hati-hati, harus ada pembicaraan di awal. Nah, kalau saya bilang mungkin banyak orang yang bilang nggak bisa, sahabat itu nggak bisa jadikan partner bisnis, karena kok sahabat jadi partner bisnis nanti pecah sahabatnya. Sama juga banyak yang bilang, wah aku nggak bisa kalau bisnis sama partner sama adik saya sendiri atau sama kakak saya sendiri. Tuh kalau ada masalah, berantemnya nggak karu-karuan. Nah, menurut saya semuanya itu ada masalahnya sendiri-sendiri. Tinggal tadi loh, harus ada pembicaraan di awal. Saya pun sama adik saya sudah berbicara dari awal ya. Kita membahas pertama dulu yang harus dibahas adalah tentang bagi hasilnya, tentang persentase bagi untungnya. Saya berapa persen, adik saya berapa persen. Job desk-nya perlu dibagikan ya. Saya tugasnya ngapain, adik saya ngapain gitu. Jadi harus jelas pembagian tugas masing-masing. Nanti masalah bagi hasilnya itu nanti akan mengikuti otomatis. Kalau yang kerjanya lebih banyak itu otomatis persentasenya harus lebih tinggi gitu kan. Kayak saya sama adik saya, kebetulan adik saya memang yang lebih banyak yang handle ya, karena saya ngakui saja gitu, adik saya yang jauh lebih banyak menghandle, dia menghandle semuanya gitu, hampir semuanya, mulai dari masalah keuangan. Jadi kalau saya bilang, saya ini digaji loh sama adik saya itu yang bagian ngitung-ngitungnya gitu, di akhir bulan gitu dia selalu bilang, Mbak bentar ya, ini masih dihitungkan. Iya, kok saya insya Allah santai lah gitu kan, pokoknya saya percaya sama adik saya, kita sudah membicarakan bagaimana bagi hasilnya dan seterusnya. Jadi itu, pertama cari partner, kemudian kalau sudah menemukan partner yang cocok, yang kedua adalah job desk-nya, harus saling jelas job desk masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah harus jelas pembagian bagi hasilnya atau bagi untungnya. Banyak orang yang bilang ya, alah, kamulah temanku dewe, gampang lah, itulah, nantilah. Itu jangan seperti itu. Karena kalau bisnis baru awal, sama-sama baru susah-susahnya bareng, itu banyak, ya nggak apa-apa, banyak rela berkorbannya. Tapi nanti begitu bisnis sudah besar, tahu banyak uangnya, istilahnya banyak seperti itu, rebutan nanti, klaim-klaiman. Loh kan saya yang banyak kerja, kamu kan cuma ini. Nah, repot. Jadi harus ditentukan di awal berapa bagi hasil dari masing-masing berdasarkan dari job desk-nya masing-masing. Itu kalau dari saya ya, jadi memang harus jelas. Apakah pernah crash, Bu? Saya pernah crash sama adik saya. Itu hal yang wajar ya menurut saya ya. Kami berbeda pendapat, saya pinginnya seperti ini, adik saya pingin seperti ini, dengan karakter kita masing-masing, tapi tetap harus kembali lagi, tujuan kita adalah sama sebenarnya, satu, untuk memajukan bisnis kita bersama ini. Jadi memang saya punya cita-cita ya, meskipun nanti kita sudah berkeluarga sama saya dan adik saya tetap ada gitu bisnis ini, dan ada sistemnya. Nah itu, jadi ada partner dan harus ada sistem. Begitu ada sistemnya meskipun Anda tinggal gitu ya, itu akan bisa berjalan dengan sendirinya. Maka dari itu ini pun saya sama adik saya meskipun sudah berjalan bisnis tapi tetap belajar gitu. Gimana ya sistemnya enak. Jadi supaya saya dan adik saya itu bisa tetap enak gitu, bisa 1 minggu nggak fokus bisnis enggak, tapi tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa menikmati hidup, seperti itu bahasa kasarnya ya. Jadi yang penting adalah partner dan juga sistem itu tadi. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya banyak saing, apalagi jilbab ya, kita ambil contoh jilbab, itu banyak sekali yang jual jilbab, yang membuat sama. Bisnis kopi pun sekarang juga banyak, minuman kekinian banyak sekali menjamur sekarang ya. Anda kalau buka itu di Google banyak sekali dengan macam nama yang aneh-aneh. Di Gresik pun juga banyak ya, saya lihat kopi lain hati, kopi su, kemudian banyak ya, saya nggak hafal itu. Ada posisi kafe dan lain sebagainya. Sambal juga seperti itu, sambal instan juga banyak. Anda lihat di Shopee itu banyak juga pesaingnya gitu kan. Kemudian apa yang membuat kita tetap harus stay positif gitu. Yang pertama yang perlu kita pegang bersama-sama adalah bisnis itu boleh sama. Produk itu boleh sama, boleh ditiru, bisa ditiru oleh orang lain, produk itu juga bisa ditiru, strategi marketing pun juga bisa ditiru, bahkan packaging, brand itu juga bisa ditiru. Tapi ingat, yang tidak bisa ditiru oleh orang lain adalah rezeki. Nah, mau sesama apapun produk kita gitu kan,
Tapi rezeki orang, setiap orang itu rezekinya berbeda-beda dan sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi nggak perlu lah takut nanti, wah pangsa pasar saya keambil sama pesaing A, keambil nih sama si B. Nggak perlu takut itu karena tadi setiap orang itu sudah punya rezekinya masing-masing. Ambil contoh aja, ada satunya nih, bebek selamet gitu kan. Bebek selamet itu kan cabangnya banyak, di Gresik ada, di Surabaya ada, di Gresik misalnya ada 2 gitu. Nah, tapi mereka rezekinya ya beda-beda kan. Satu hari 2 cabang ini rezekinya berbeda-beda. Karena itu tadi, setiap bisnis, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Jadi nggak perlu risau, nggak perlu takut gitu. Tinggal kitanya aja, pinter-pinternya kita gitu kan. Kita sudah seberapa usaha kita mendekat ke pemberi rezeki itu tadi. Itu sih, kok dari saya itu Endina. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Saya harap bisnis kamu bisa lanjut lagi ya, karena lumayan. Tadi tinggal cari partner sama bikin sistem yang bagus aja. Apalagi sekarang medianya online, semua gampang sekali. Nggak perlu ribet-ribet bikin toko dan sebagainya. Tinggal foto, pasang, oke. Nanti cari model yang lain. Ini pun sama, saya pun juga ya pingin lah cari-cari model gitu kan, supaya nanti juga bisa berjalan semuanya dengan sendirinya. Oke, gitu Endina ya. Ya, baik Bu Elsie, Oke. terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab. Sama-sama. Nah, oke, yang lainnya boleh silahkan. Boleh dipersilahkan kalau ada yang ingin didiskusikan lagi. Atau tim panitia ini saya punya waktu berapa ya? Saya sebenarnya punya game, kalau waktunya cocok, saya ingin deh main game ini gitu sama teman-teman. Oke, boleh, saya tunggu mungkin. Oke, sebentar, saya tunggu. Oke, silakan kalau misalnya ingin ada didiskusikan lagi atau sharing tentang bisnisnya nggak apa-apa. Seperti yang Dina tadi, sharing tentang bisnisnya nggak masalah. Silakan. Nanti saya pun juga belajar gitu kan dari teman-teman sini. Mungkin ada yang punya ide yang lebih segar. Mohon izin untuk masuk untuk bertanya, Ibu. Oke, Afrizal, silakan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Jadi gini, Bu, kan kalau kita berbisnis pastinya kita selalu mengikuti tren di zamannya ya, Bu ya. Jadi kan kayak kita mengikuti tren dari para konsumen itu, Bu. Nah, saya mau tanya dari Bu Elsie ini sendiri, ada tips dan triknya nggak, Bu? Kalau semisal dari konsumen itu tuntutan dari produk ke kita itu bervariasi. Nah, kita itu mau melayaninya itu harus bingung ya? Iya. Oke. Makasih, Bu. Oke. Pertanyaan bagus. Ini tadi sudah saya singgung juga. Masyarakat itu banyak ya. Masyarakat di Indonesia aja cukup banyak sekali. Jumlahnya 250 juta penduduk gitu kan. Otomatis dengan 250 juta penduduk itu mereka punya karakter dan preferensi beda-beda. Ada yang suka warna merah, ada yang nggak suka warna merah. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Kemudian ada yang suka traveling, ada yang nggak suka. Ada yang suka gadgetnya digunakan untuk foto. Ada yang suka mungkin hanya untuk mendengarkan musik atau game. Jadi 250 juta jiwa ini banyak sekali dengan karakternya masing-masing. Nah, bagaimana melayani dari para konsumen itu tadi? Seperti yang saya sampaikan tadi, tentukan dulu di awal target atau segmen pasar mana yang ingin Anda garap gitu ya, bahasa kasarnya. Yang ingin Anda yang ingin Anda tekuni di situ yang mana gitu. Apakah mereka yang suka pedes? Nah, jadi memang harus Anda harus menentukan dulu. Anda harus benar-benar menentukan fokus saya di mana. Dan itu sesuaikan dengan kesukaan Anda dan kemampuan ya. Jadi saya bahasa gampang itu passion itu kan bahasa ilmiahnya ya, tapi bahasa gampangnya itu minat, kesukaan, hobinya Anda itu di mana. Jadi pilih salah satu atau beberapa segmen
yang ingin Anda garap di situ dan sesuaikan dengan kemampuan dan passion Anda. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Indonesia itu nggak semua orang suka pedas, tapi saya fokus ke orang yang suka pedas. Makanya saya membuat produknya adalah produk sambal yang itu pedas sekali gitu ya. Nah, ini juga pernah saya alami, Afrizal. Banyak juga masyarakat yang tanya, Mbak, ada nggak ya yang sambalnya itu yang nggak pedas gitu? Atau Mbak, ini sambalnya kurang pedas, padahal katanya di deskripsinya sambalnya pedas banget, ternyata nggak pedas sama sekali loh. Jadi macam-macam. Jadi istilahnya sambal saya itu sudah saya buat dia tuh pedas sekali gitu kan, tapi itu tadi ada yang minta nggak pedas, ada yang minta lebih pedas lagi gitu. Nah, kalau kita nuruti semuanya, ya nggak masalah sih, nggak masalah. Kalau memang Anda mampu, Anda seperti saya misalnya ya, kalau misalnya saya mampu, saya membuat sambal yang nggak pedas, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau setelah saya analisis lagi, setelah saya evaluasi lagi, kami diskusikan, nggak bisa deh, kita nggak bisa melayani untuk konsumen yang dia minta sambal yang nggak pedas. Karena gimana ya caranya ya, sambal itu kan buatnya ya pakai lombok gitu. Kalau nggak pedas itu ya nggak mungkin gitu ya, nggak bisa gitu loh kalau menurut saya. Kalau misalnya minta yang nggak pedas, namanya juga sambal. Jadi ya sudah, baiklah kita lepaskan aja calon konsumen yang nggak suka pedas ini tadi, karena konsumen yang masyarakat yang suka pedas itu masih ada kok pasarnya seperti itu. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya masyarakat tadi yang dia minta yang pedas sekali karena dirasa sambal saya itu masih kurang pedas. Nah, saya ambil contoh nih ya supaya gampang analoginya. Nah, itu juga setelah pikir-pikir membuat seberapa pedas ya, karena ini sudah cukup pedas sekali. Dan kalau kita lihat itu yang komen seperti itu hanya 1-2 orang gitu kan, nggak semuanya, nggak banyak gitu. Kalau yang komen banyak, nah mungkin kita evaluasi tuh, bisa kita tingkatkan lomboknya misalnya. Tapi ternyata yang komen hanya 1-2 orang saja, artinya banyak masih segmen orang yang pedesnya apa ya cocok dengan sambal yang saat ini juga banyak kok, juga masih ada. Nah, jadi tinggal itu tadi aja, kita mau fokusnya kemana, kemudian ya sudah itu yang kita garap gitu kan. Jadi kalau memang ada masukan, Anda bisa mengerjakan masukan itu, bisa mengupdate, bisa mengeksekusi permintaan itu, request itu dari customer, nggak masalah, lakukan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya sudah gitu. Jadi memang kita tidak bisa, istilahnya kita tidak bisa menuruti gitu kan, kita tidak bisa memenuhi semua permintaan dari semua masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, tapi pilihlah dia yang memang benar-benar segmen Anda, target pasar Anda yang gimana. Nah, jadi fokusnya ke situ aja. Nah, sama misalnya orang-orang yang suka musik gitu, misalnya ada orang yang ingin mendirikan konser musik gitu kan. Nah, ini saya pernah ini nih, ini juga pernah saya masukkan ke soal ujian UAS ya, untuk mahasiswa ekonomi mikro gitu kan, yang mengambil mata kuliah ekonomi mikro. Kita ingin mendirikan, misalnya nih anak-anak Hima ingin mengadakan konser. Konsernya misalnya K-pop gitu kan artisnya, BTS atau siapa tuh, Blackpink gitu kan. Nah, itu apakah kan nggak mungkin tuh Anda maksa orang yang nggak suka Blackpink untuk datang, kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu loh. Jadi ya sudah, Anda fokus saja ke mereka-mereka yang dia adalah memang fans fanatiknya Blackpink. Nah, karena kok sudah fanatik, mau Anda jual dengan harga seberapapun tiketnya, pasti laris. Nah, daripada Anda ribet maksa-maksa orang yang memang nggak suka Blackpink, nah lebih baik Anda fokus meramut, yang seperti itu ya, merawat para calon-calon konsumen yang suka dengan Blackpink. Nah, itu sih menurut saya tips and triknya dari itu ya. Jadi tentukan segmen, fokus saja ke segmen yang sudah Anda pilih itu tadi. Oke, itu Afrizal. Semoga bisa menjawab ya. Iya Bu Elsie, terima kasih. Oke, sama-sama. Kok boleh tahu Afrizal apakah sudah punya bisnis? Saat ini sedang punya bisnis kah, Afrizal? Sebelumnya pernah punya Ibu. Apa itu bisnisnya? Bisnisnya itu semacam menjadi distributor
kopi dari Malang, Ah, saya jual nah, ke daerah lokal saya sendiri, Bu, di daerah Bojonegoro tepatnya. nah, itu kan bagus tuh. Masih lanjut sampai sekarang? Untuk saat ini masih stuck, Bu. Soalnya di masa pandemi ini kan juga banyak yang itu, Bu, minatnya sedikit berkurang gitu. Jadi mungkin Oke. stuck. Oke, tapi kok saya lihat sekarang banyak loh. Sekarang itu banyak loh bermunculan kafe-kafe, bahkan di Lamongan itu kan juga ada. Kemarin tuh mahasiswa saya yang di asli Lamongan, dia cerita ada paguyuban kopi atau apa gitu namanya. Nah, coba tuh kalau misalnya Anda bisa kembangkan, bagus itu. Karena potensinya banyak. Jadi ini juga yang saya sampaikan. Semua jenis bisnis itu nggak ada yang bisnis apa ya, yang itu bisnis lama udah nggak trennya. Semua bisnis itu trennya. Semua bisnis itu punya trennya masing-masing. Sampai sekarang pun semua bisnis itu sedang tren. Tinggal trennya aja yang seperti apa. Kalau mungkin dulu kopi itu yang dulu mungkin boomingnya adalah warkop gitu kan. Sekarang kopinya dalam bentuk kafe. Jadi intinya semua produk itu tetap hype ya, tetap booming gitu. Tapi tadi boomingnya adalah dengan tadi ada penyesuaian-penyesuaian, harus ada inovasi dan harus bisa beradaptasi gitu. Karena emang Afrizal nanti coba ya kamu kembangkan. Sekarang banyak kok, saya lihat teman-teman saya juga mulai banyak tuh teman-teman saya mendirikan bisnis kopi kekinian dengan diferensi masing-masing dengan pembedaan masing-masing yang menurut saya bagus-bagus gitu setiap produknya. Oke, silakan ada lagi yang mau didiskusikan? Bu Elsie izin Ada bertanya lagi? lagi, apakah diperbolehkan? Oke, silakan Afrizal, boleh. Gini Bu, kita kan kalau misal punya all shop ya Bu, misal di Shopee. Nah pastinya kan ada tuh Bu, kayak pembeli itu ragu-ragu Bu mau beli apa enggak. Nah kita sebagai penjual itu bahasa yang tepat untuk merayu pembeli tersebut seperti apa Bu? Oke, menarik ini ya. Ini yang saya sampaikan ya tadi ya. Kok kita bicara tentang bisnis atau marketing nggak ada ilmu stuck gitu, ilmu pakemnya nggak ada. Semuanya tuh berjalan-jalan sendirinya dengan feeling, dengan perasaan gitu, dengan pengalaman. Ini juga sering saya alami juga gitu. Saya kan juga beberapa kan pegang admin juga ya. Memang admin Shopee itu memang dipegang oleh admin saya, tapi sekali kan saya juga lihat tuh Shopee saya seperti apa sih percakapan dengan para customer ya, saya cek juga seperti itu. Itu nggak ada format yang baku tentang tata cara menjawab atau merayu customer supaya mereka tertarik jadi misalnya deal membeli produk kita. Jadi nggak ada format bakunya, nggak ada template-nya gitu kan. Lalu bagaimana Bu? Gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang mengajak, merayu, tapi yang smooth gitu. Jadi bukan langsung, ayo beli, nggak gitu kan? Kita nggak mungkin seperti itu. Tapi gunakan bahasa-bahasa yang apa ya? Yang sifatnya solutif, yang sifatnya mengajak, tapi dengan cara yang halus. Misalnya nih, ini saya berikan contoh aja supaya langsung gampang. Anda nanti bisa, boleh Anda pakai kok ini. Anda boleh pakai cara ini. Misalnya nih ada tuh yang tanya, kebetulan waktu itu pernah ada yang tanya, Mbak, sambal klotok itu sambal apa ya? Dia nggak tahu kan. Kita jawab lah, hai Kak, gitu. Sambal klotok itu sambal ikan asin. Kakaknya mau order varian apa? Nah, itu kan secara nggak langsung itu kita nggak hanya memberikan informasi. Ini loh, sambal klotok adalah sambal ini enggak. Tapi kita apa ya? Memunculkan pertanyaan gitu. Jadi bahasanya adalah jangan cuma menyampaikan baik terima kasih, jangan seperti itu, tapi setelah itu berikan kalimat yang sifatnya adalah supaya si customer tuh mikir gitu loh, supaya customer oh iya ya saya mau pesen yang apa ya. Nah kan beda kalau cuma Anda bilangnya oh ya sambal baby cumi itu adalah sambal ini titik tes berhenti. Nah itu beda dengan ketika nanti Anda ditanya lagi, kakaknya mau order yang varian apa ya? Nah, itu sih salah satu caranya. Jadi,
gunakan pakailah kalimat yang informatif sekaligus solutif gitu ya, sekaligus mengajak gitu, inginnya yang seperti apa. Sama misalnya Anda tadi misalnya yang kopi gitu kan, Mbak ada Mas ada nggak misalnya kopinya yang seperti ini gini-gini. Oh iya Kak, kebetulan kopi kami gini-gini seperti ini tutupnya. Kakak mau order yang rasanya yang seperti apa? Itu bisa. Jadi munculkan pertanyaan baru. Jadi supaya kita tahu si customer tuh sebenarnya pengennya apa. Jadi supaya kita bisa memberikan jawabannya lagi, bisa memberikan solusinya lagi. Nah, jadi itu ya. Kemudian customer itu biasanya akan lebih suka kalau namanya dipanggil. Nah, ini ilmunya dari mana kok Bu Elis tahu seperti ini? Itu yang saya rasakan. Nah, coba tuh. Ini dulu pun juga saya nggak tahu ilmu ini, tapi pernah suatu ketika saya tuh belanja online gitu kan, belanja, kemudian saya tanya ke adminnya, sama sebenarnya saya tanya, nah ini ada perbedaan. Si admin ini menjawab tanpa menyebut nama saya. Itu rasanya beda sekali ketika Mbak admin ini menjawab dengan menyebut nama saya. Nah, itulah cara apa ya? Salah satu cara untuk engagement dengan customer maupun calon customer kita. Jadi ajaklah dia gitu ya, ajak dia merasa, oh saya ini dianggap ya, oh mbaknya tahu loh nama saya, sampai nama saya itu disebut. Nah, itu akhirnya saya contoh gitu. Jadi memang format membalas chat di media sosial itu gampang-gampang susah ya, pasti untuk customer ya. Ada yang tipikal dia itu cara menjawabnya halus, ada yang langsung belak-belakan. Belak-belakan karena menganggap si customer tuh ya sudah seperti teman sendiri gitu. Jadi itu berdasarkan survei, nggak ada ilmu pakemnya, tapi berdasarkan survei, sama nih kalau belanja itu Anda lebih merasa istimewanya itu ketika dibalas chatnya yang seperti apa. Nah, itu nggak ada ilmunya sih, itu berdasarkan feeling aja gitu. Itu nanti muncul sendiri, muncul bahasanya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya Frizal ya. Oke, silakan kalau ada lagi. Baik Bu Elsie, terima kasih tips and triknya Bu. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Ada lagi? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, ini saya sebenarnya kalau saya lihat jadwal, saya diberi waktu sampai pukul 2:15. Nah, kita masih ada waktu. Oke, games-nya adalah, oke saya buatkan games-nya ya. Jadi, apa istilahnya? Anda silakan menjawab pertanyaan ini. Ini kuisnya singkat ya. Singkat tapi harus cepat jawabnya. Jadi nggak boleh lama mikirnya. Jadi harus cepat jawabnya. Kemudian langsung dijawab di kolom chat. Nah, langsung dijawab di kolom chat. Jawabannya langsung ya. Jadi misalnya nih, Afrizal menjawab, Anda ketik dulu. Jadi nanti soal-soalnya akan saya keluarkan soalnya. Jadi jangan langsung di-send, tapi Anda ketik dulu jawabannya sampai soalnya habis, baru nanti Anda send. Jadi supaya nanti kita bacanya enak. Gitu ya. Oke, sudah jelas ya arahan kuisnya ya. Bisa kita mulai kuisnya dari sekarang? Ya, bisa Bu. Oke, sebentar. Ini mana ya? Nah, saya cari dulu nih. Bentar. Oh, saya salah PPT ternyata. Bentar ya. Oke, ditunggu dulu. Kemana ya? Ini dia. Oke, tunggu sebentar. Bentar ya, masih loading. Silakan kalau sambil menunggu, kalau memang masih ada yang mau didiskusikan, silakan.
Oke, nah ini dia. Oke, games ini dulu pernah saya tampilkan ya untuk acara apa dulu? Upgrading mungkin ya namanya, upgrading untuk mahasiswa ekonomi syariah. Nah, ini saya munculkan lagi. Atau dulu mungkin Kintan nggak tahu sudah pernah merasakan game ini atau belum. Kita mulai. Jadi sebenarnya ini sudah terlihat ya PPT saya ya. Belum, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ah, sudah. Oke. Nah, games ide bisnis. Jadi memang ini menuntut saya ingin tahu Anda kira-kira sudah terbuka belum ya ide bisnisnya. Nah, kalau secara offline saya akan minta Anda spidol dan kertas, tapi secara online seperti saya sampaikan tadi, Anda ketik dulu. Kalau sudah terjawab semua baru Anda send. Oke? Jadi jawabnya cepat. Saya beri waktu masing-masing soal berapa menit ya? 3 menit lah. Jadi memang harus cepat sekali. Ini untuk melatih tadi, plan and do it. Jadi kan. Oke, pertanyaan pertama. Kalian masing-masing ingin bisnis apa? Oke, silakan. 3 menit kelamaan lah ya, 2 menit. Kalian ingin bisnis apa? Boleh itu barang, boleh jasa. Sebutkan saja nama produknya. Langsung aja jilbab, atau sweater, atau kopi, atau donat, apapun itu. Jadi langsung spesifik nama produknya. Oke, sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Next, pertanyaan berikutnya. Nama atau brand bisnis Anda pengennya apa? Silakan Anda buat brand bisnis Anda sendiri. Terserah, mau yang sudah ada ataupun yang baru sekarang muncul, tulis saja nama brand apa yang ingin Anda buat. Oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ketemu ya nama brandnya. Next, pertanyaan berikutnya. Deskripsikan singkat tentang bisnis Anda. Nah, jadi tadi bisnis Anda, ceritakan singkat. Ini waktunya agak lebih panjang ya. Boleh, silakan. Jawabannya Anda singkat, nggak apa-apa ya, karena ini tidak terlalu formal, jadi boleh Anda singkat supaya lebih cepat. Deskripsikan bisnis Anda, misalnya, saya ingin jilbab instan yang nanti warnanya gini-gini dengan motif ini. Atau dengan kopi, dengan varian rasa ini. Nah, contohnya seperti itu. Oke, silakan Anda tuliskan deskripsi singkat tentang bisnis Anda. Oke, saya hitung 20 detik. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Sebutkan target apa yang ingin Anda capai. Tahun ini aja dulu, Anda pengennya apa targetnya? Target dari bisnis Anda. Misalnya, saya pengen tahun ini omset saya 1 miliar. Atau saya ingin nanti dari bisnis saya nanti ingin saya bangun berapa cabang. Ingin membantu apapun itu. Silakan Anda tulis target apa yang ingin Anda capai dari bisnis Anda dalam 1 tahun ini. Silakan disebutkan lebih dari 1. Apapun itu ya, membuka brand baru, cabang baru, atau rekrut pegawai, dan seterusnya. Oke, saya beri waktu 20 detik. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Silahkan tentukan siapa customer Anda. Saya bilang tadi segmennya dari produk Anda, segmentasinya siapa. Apakah semua orang, berdasarkan umur boleh, berdasarkan gender boleh, bayi, dewasa, anak-anak, remaja, cewek, cowok, atau keduanya boleh.
Silakan Anda tentukan siapa customer dari bisnis Anda. Oke, saya beri waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Sebutkan siapa pesaing Anda. Boleh Anda sebutkan nama brandnya, silahkan. Misalnya brand saya Zoya, Bu, atau brand saya apa ini? One Place, atau yang terkenal ini apa, saya lupa namanya. Nah, silahkan Anda tulis, silahkan nama bisnisnya boleh, atau nama produknya boleh. Silahkan Anda tulis siapa pesaing dari bisnis Anda tersebut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan langsung di-share semua jawabannya, langsung dikirimkan jawaban Anda di kolom chat. Oke, kita baca satu persatu. Wah, menarik ini. Ada yang punya bisnis skincare. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Ini baru 3 orang yang mengirimkan. Silahkan yang lainnya. Ah, ini nih, saya tahu nih, beli kopi, pesen kopi, janji jiwa. Oke. Oke, yang lainnya. Oke. Kampung roti. Oh, ini pengen punya ini nih, bisnis kue nih. Wah, menarik ini. Namanya Sweet Delicious. Oke, yang lainnya silakan. Di sini ada 30 peserta ya harusnya ya. Yuk, silakan, saya tunggu jawaban yang lain. Camilan, Mili Dilor. Oke, itu juga menarik ya. Sekarang banyak orang yang nostalgia ya, mengingat jajan-jajan zaman SD. Oke, Ecopark, bagus nih Ecopark. Jadi packagingnya ramah lingkungan ya, kalau saya tahu ya. Oke, semua anak mulai umur 5 tahun, dan utamanya Instagram. Oke, targetnya skincare. Wah, ini Maya luar biasa. Targetnya tahun ini 20 juta beli iPhone untuk konten, rekrut karyawan atau admin. Luar biasa. Oh, sampai sudah tahu ya pesaingnya. Harley, Hello Derma, oke. Aprizal, Serla, baju Korean look. Nah, nih. Oh, ya, Korean look. Oke. Ini juga ada juga ya. Saya pernah menemukan beberapa Instagram dia Korean look. Apa ya? Dia apa namanya itu loh, ketika drama Korea startup mulai booming, muncullah banyak fashion baju yang ada balunnya, seperti itu kan modelnya. Oke, Korean look ya. Membuka cabang Mega Kota, wah ini biasa omsetnya minimal 1 miliar. Targetnya remaja dewasa perempuan. Oke. Endina, bisnis baju dan kerudung. Pastelize. Bacanya gimana tuh? Semoga saya nggak salah baca ya. Oke, outfit dan kerudung warna pastel. Ini juga ya, banyak cewek-cewek yang suka dengan warna pastel sekarang. Oke, ingin memulai lebih dulu. Baiklah. Oke, tapi memang harus segera dipasang ya, targetnya apa nih? Saya pun sama adik saya punya target gitu kan, kalau bisa nanti kita umroh sekeluarga. Nah, itu luar biasa. Merekrut 2 pegawai, minimalis, penyuka OTT. Oke. Dinda, dessert kue. Oke, tadi sudah ini ya. Order mencapai 1000 produk, rekrut pegawai, punya 2 cabang. Bagus. Melenia, bisnis batik, batik Pekalongan. Oke, corak modern dan tradisional dan kain yang tidak panas. Nah, benar ya. Sekarang banyak juga ya batik itu yang kainnya juga tidak panas tapi ternyata kusut gitu kan. Nah, ini perlu juga. Dan dipadukan dengan modern. Karena jujur saja, saya pun juga kadang kalau pakai baju batik itu kok agak-agak males ya, karena terlihat kok kesannya seperti orang tua banget gitu. Jadi saya selalu milih baju-baju batik itu yang dia ada model-modelnya lah. Apalagi saya kan suka banget kalau lihat hal-hal masalah outfit, fashion baju gitu. Jadi saya biasanya milih yang modern, yang ada pita-pitanya, atau mungkin ada
apalah modifikasi bagian lengan dan seterusnya. Oke. Lailia, kind of herbal. Oke, herbalku bagus nih ya, pasti di masa-masa pandemi ya. Wah, banyak nih yang nyari ini. Mulai reseller bulan depan, langsung nih. Targetnya bulan depan dapat profit 10 juta. Wah, luar biasa. Oke. Madu urai, oke. Kintan, paket kado, kinkin.id. Sudah ada belum kinkin.id, Kintan? Sudah ada beneran belum? Bagus nih. Oke, banyak sekarang ya orang cari kado. Kemudian Vira, donat, coklat, oke. Variasi, topping, lumer, dan seterusnya anak-anak. Oke. Oke, jadi nanti itu ya, harus buat apa ya, yang menarik nih, brandnya dan topping-toppingnya. Oke, bagus. Nah, Dwiki nih, suka ini, saya ini penyuka boba ya. Saya sedang sekarang juga lagi kepikiran itu tuh, karena ini juga saya seperti saya sampaikan tadi ya, saya setiap hari Sabtu Minggu tuh selalu trial error. Dulu saya trial error bikin boba sendiri. Ternyata bikin boba sendiri itu gampang-gampang susah. Cara nyimpennya. Jadi boba itu kalau di luar, ternyata di luar itu dia akan lama-lama tambah keras. Jadi sepertinya memang harus dimasukkan dalam bentuk seperti magicom. Anda kok lihat boba itu penjualnya mesti pakai magicom. Dan bikinnya itu lama gitu ya. Jadi ini juga akhirnya saya berpikir apakah mending cari supplier aja ya, atau kalau membuat sendiri resepnya harus benar-benar bagus. Nah, bagus nih boba. Jadi semoga bisa terrealisasi ya. Terus memiliki banyak topping, harga tidak terlalu mahal. Nah, cocok nih. Kemudian keuntungan bersih 10 juta. Nah, pesaingnya Tebrit. Oke. Sudah tahu ya. Adinda, sweater, oke, sablon, namun akan dimodifikasi menjadi seestetik mungkin. Oke, bagus. Risa, bisnis kos kaki. Ini luar biasa ya, Risa. Ini loh, jadi ide bisnis itu nggak harus yang besar ya. Risa hanya sebuah kos kaki, tapi itu bisa menjadi pendapatan yang biasa. Oke, nanti silakan Anda kembangkan ya. Saya juga pernah tahu nih, ada cerita padahal itu cuman bisnisnya adalah daun apa namanya, bawang goreng tuh loh. Bawang goreng itu kan hal yang remeh sekali, setiap orang bisa buat gitu kan di rumah. Tapi justru dari bisnis bawang goreng, omsetnya luar biasa, Masya Allahnya. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang remeh ya. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil untuk dijadikan sebuah bisnis. Semuanya bisa dijadikan bisnis. Oke, pesaing Umi. Oke, Kintan. Oh, berarti Kinkin sudah ada ya bisnisnya. Baik, silahkan diteruskan. Erni, bisnis sepatu. Nah, saya juga punya nih teman saya dulu ketika zaman SMA. Dia ketika SMA dia sudah punya bisnis sepatu. Kalau SMA ya kita dengan modal yang anak-anak SMA lah ya, masih modal belum terlalu banyak. Ya dia akhirnya buat ya apa adanya. Begitu sekarang dia sudah punya toko sendiri, sepatu lokal gitu. Nah, jadi nggak kalah bagusnya gitu dengan brand-brand yang brand-brand ternama lainnya. Oke, omset minimal 20 juta per bulan dan off reseller. Bagus nih. Oke. Puji Astuti, bisnis kerudung segi 4 yang premium. Nah, tadi Anda sudah membuat identitas diri. Bisnis kerudung sudah banyak, Bu, tapi saya ingin membuat yang premium. Otomatis kok premium, harganya mahal sedikit nggak masalah. Karena target Anda nanti tentu orang-orang yang mungkin dengan pendapatan yang menengah ke atas. Nah, cocok. Asalkan pokoknya harga sesuai dengan kualitas. Harganya mahal, tapi premiumnya juga harus premium yang bagus. Oke, nah ini benar. Dengan kualitas yang tinggi, harganya sedikit mahal. Nah, oke. Anda sudah tahu berarti ya, kalau premium tuh berarti harus tinggi dan harganya harus sedikit mahal, nggak masalah. Oke. Terus, mungkin harus ya, remaja. Wah, ini dia, model Saudi. Oke. Lucia, bisnis hijab juga. Minimalis, modern, tapi syar'i. Nah, kita bisa lihat ya perbandingannya antara Lucia, Puji, dan tadi satu lagi ada juga yang bisnis kerudung, punya ciri khasnya masing-masing. Puji pinginnya yang premium, segi 4 premium, Lucia pinginnya minimalis, modern, tapi tetap syar'i.
Nah, Anda berarti sudah tahu, sudah bisa membuat diferensiasi dari produk Anda sendiri. Oke. Nah, Dimas. Aplikasi premium. Nah, ini saya baru baca, ini baru nemu ini bisnis tentang aplikasi. Startup ya. Nah, sudah lihat Draco Startup? Itu bagus sekali. Menjual berbagai macam aplikasi seperti Netflix, Canva, Google Drive. Oke. Nah, luar biasa. Nanti kalau Dimas sudah jadi, itu ya, calling saya ya. Nanti itu ya, bantu saya ya, bikin desain-desain yang bagus ya, Dimas. Oke. Oke, bagus. Ini saya tidak menanyakan background Anda ya, tapi kan saya tidak ada pertanyaan Anda prodi apa, enggak loh ya. Jadi Anda lihat ya tadi di pertanyaan saya tidak ada pertanyaan Anda berasal dari prodi mana, enggak. Tapi pertanyaan saya adalah umum. Itu tandanya adalah semua orang bisa melakukan bisnis tanpa melihat background-nya masing-masing. Kalau Anda tahu bisnis ini loh, apa sih yang di Gresik ini loh, ayam nelongso. Nah, oh ya ayam nelongso. Apa itu ya? Iya, kalau nggak salah ayam nelongso ya. Itu dia dulu ownernya adalah jurusannya dari jurusan komunikasi kalau nggak salah ya, komunikasi atau informatika gitu. Ternyata dia bisa membuka bisnis makanan kuliner. Kita coba pikir-pikir mana nyambungnya gitu kan antara informatika dengan ayam goreng gitu kan. Nah, jadi tidak ada semua orang dengan background apapun silakan membuat bisnis karena nanti ilmunya kepake. Kayak tadi misalnya, meskipun beliau tadi adalah seorang informatika, tapi ketika menciptakan bisnis makanan, it's okay gitu. Dia bisa membuatkan programnya misalnya, program mengirimnya jasa kurirnya supaya gampang, membuat sebuah program bagaimana masyarakat itu bisa membuka menu-menunya tanpa harus datang ke sana dan seterusnya. Sama seperti Anda, meskipun Anda dari background kimia, buka bisnis jilbab nggak masalah gitu ya, karena nyambung gitu loh. Jadi Anda nanti menciptakan jilbab yang bahannya itu apa ya, eco green gitu ya. Saya juga kurang paham nanti senyawanya bagaimana. Ini nanti Anda bisa membuat jilbab yang dia anti bau. Nah, kok bisa Bu? Ya kalau bisa aja gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Jilbab yang dia sudah dipakai berkali-kali tapi tetap wangi dari sananya. Meskipun Anda kasih tua pun tapi tetap wanginya wangi dari awal gitu. Nah, itu kan bisa nanti Anda pikirkan bagaimana senyawa yang cocok untuk jilbab itu. Oke, alhamdulillah kita banyak ya. Nah, ini semua bisnis ini kapan kira-kira guys mau dijalankan? Besok atau minggu depan? Nah, oke, silakan ya. Ini Anda sudah merasakan ya, menciptakan ide bisnis nggak butuh waktu setahun, 2 tahun, nggak. Cuman dalam waktu total 13 menit loh. 13 menit tadi dari pukul 14.00 sampai pukul 14.13 Anda sudah bisa memplan, membuat rancangan bisnis Anda sendiri. Tinggal eksekusinya. Nah, dan nggak ada syarat untuk menjadi pebisnis harus umur, nggak ada ya. Jadi nggak ada kualifikasinya, siapapun boleh menjadi seorang pebisnis technopreneurship. Jadi harus dimanfaatkan peluang bisnis dan tadi kondisi pasar yang ada saat ini. Oke, alhamdulillah saya rasa cukup materi dari saya. Semoga kalian bisa mengikuti dengan fun, bisa mengikuti materi ini dengan enjoy, bisa mengambil banyak insight ya dari sini ya. Meskipun saya tidak mengeluarkan teori-teori yang sangat tinggi sekali, tapi saya membagikan berdasarkan pengalaman saya. Meskipun juga brand saya belum seterkenal brand-brand di luar sana, tapi semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk tadi kita fokus ke tentang bisnisnya itu tadi. Oke, baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Boleh Anda gunakan tadi bisnis tadi, ambil yang baik-baik dari materi saya, dan buang yang buruk dari materi saya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elsie sudah sharing. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman. Sama-sama, Bu Sana. Peserta Supercamp. Materi ini adalah materi yang terakhir untuk hari ini.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya ingatkan lagi buat Supercamp, teman-teman Supercamp besok dimulai jam 7.45. Jadi diharapkan teman-teman sudah hadir jam segitu, paling lambat jam 8 karena jam 8 akan segera dimulai acaranya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zana dan teman-teman sekalian. Ya, Saya Bu izin live Elsie. ya. Ye.